Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan, iblis atau setan, iblis atau setan. Sempat viral, Bupati Meranti Muhammad Adil diduga ditangkap KPK pada Kamis malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil, Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Satu di antaranya adalah bupati, dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksud. Minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah, kasihkan kami ke negeri sebelah. ini jelas ngawur dan menyesatkan. Karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Pernah sebut Kemenq iblis, kini Bupati Meranti di OTT oleh KPK. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan, iblis atau setan, iblis atau setan. Minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap puluhan orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu di antaranya, Sang Bupati Muhammad Adil. Jadi pernyataan itu memang tidak tepat, kami sesalkan karena apa yang dilakukan Kementerian Keuangan justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah itu semakin kuat. Dan itu bisa ditunjukkan dengan berbagai data termasuk untuk Kabupaten Meranti. Memang ini diduga terkait dengan adanya pemberian dan penerimaan sejumlah uang ya oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah bupati, termasuk juga ada dugaan pemotongan terhadap anggaran-anggaran dinas-dinas ya. Isinya nih iblis atau setan, iblis atau setan, iblis atau setan. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim, Pak. Memang ini diduga anggaran uang persediaan ya dari masing-masing dinas yang kemudian diduga dipotong dengan persentase tertentu. Motifnya apakah juga terkait dengan pencalonan Gubernur Riau berikutnya? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap tangan atau OTT Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pejabat Pemkab Meranti serta pihak swasta terkait kasus tindak pidana korupsi pada Kamis malam 6 April. Para terduga saat ini diamankan di Polda Riau untuk selanjutnya diboyong ke gedung KPK Jakarta. Juru bicara KPK Ali Fikri kepada awak media Jumat 7 April mengatakan, saat ini Bupati Meranti CS masih dilakukan interogasi oleh Satgas KPK di Mapolda Riau. Selain itu, tim KPK lainnya juga masih berada di Meranti untuk melakukan penggeledahan. Saat ini, tim KPK masih bekerja, terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak, kata Ali Fikri. Ali memastikan setelah giat penindakan selesai di lokasi, Bupati dan sejumlah pihak yang diamankan bakal dibawa ke Jakarta. Ali juga menegaskan bakal mengumumkan lengkap kronologi kasusnya nanti. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat, ujarnya. Penangkapan terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil mengejutkan banyak pihak, sebab Adil pernah membuat kontroversi dengan menyebut Kementerian Keuangan isinya iblis atau setan. Pernyataan itu disampaikan Adil dalam rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis 8 Desember 2022. Adil saat itu meluapkan emosinya ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luke Alfirman. Dalam acara tersebut turut hadir staf ahli Mendagri bidang ekonomi pembangunan, Laode Ahmad, Gubernur Yos Syamsuar, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri, Agus Fatoni.
Pada saat itu Muhammad Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil atau DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkyu. Saya tadi sedikit protes pidato Pak Gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak, kata Adil dikutip dari YouTube Diskominfotik Provinsi Riau Senin 12 Desember 2022. Dalam video yang diunggah, Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8.000 barel minyak, akan tetapi ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkyu berapa total yang seharusnya mereka terima. Kemudian Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah 3 kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukan audiensi secara langsung. Namun dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online. Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati Ibu Menteri Menkyu Sri Mulyani untuk audiensi, tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, ucapnya. Selanjutnya Adil pun menjelaskan di tahun 2022 ini DBH minyak mendapatkan 114 miliar. Namun waktu itu hitungannya $60 per barrel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Sementara itu di tahun 2023 kata dia pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi. Adil menyebutkan pada saat itu hitungannya 1 barrel $100. Kemudian Adil pada saat itu mengikuti rapat bersama Kemenkyu. Dia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Setelah didesak, barulah diterima DBH $100 per barrel. Kemarin waktu Zoom dengan Kemenkyu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa $100 per barrel. Tutur dia. Politikus PKB itu pun mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Namun ia pun menyebutkan bahwa dirinya tidak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani, dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir. Sampai ke Bandung, saya kejar Kemenkyu juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan, ungkapnya. Lebih lanjut, ia juga mengancam jika pemerintah pusat tidak mau mengurus daerah Meranti, ia minta daerahnya diserahkan ke Malaysia. Selain itu, ia juga memastikan akan melakukan gugatan hukum jika pembagian dana bagi hasil migas tersebut. Selain itu, ia juga memastikan akan melakukan gugatan hukum jika pembagian dana bagi hasil migas tersebut. Jika Bapak Presiden Jokowi tidak mau urus, kasihkan kami ke negara sebelah. Apa perlu Meranti angkat senjata? Ujar dia. Jika tidak bisa juga kita ketemu di mahkamah. Izin Pak, saya enak menghadap Bapak ini, Dirjen Keuangan. Saya lebih baik keluar. Tegasnya. Buntut dari pernyataan Kemenkyu iblis itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pun dipanggil Kementerian Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah. Adil juga mendapatkan teguran dari Mendagri Tito Karnavian. Sebagai kepala daerah, apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan, kata Tito dalam siaran pers Kemendagri yang dikutip pada 13 Desember 2022. Pemanggilan Adil saat itu dilakukan di kantor Kemendagri yang diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni. Mereka kemudian memberi nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Menurut Suhajar, Kemendagri sangat menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Adil seharusnya mampu memberikan teladan bagi masyarakat karena Adil adalah seorang pejabat publik. Suhajar juga menegaskan Kemendagri tidak akan membiarkan ada kepala daerah yang bersikap arogan. Suhajar mengatakan Kemendagri tidak akan membiarkan apabila ada kepala daerah yang bertindak tidak sesuai etika atau bahkan arogan. Dia juga meminta agar kepala daerah lain tidak meniru perilaku yang tidak pantas tersebut.